nggak ada satupun dari cast yang diumumkan yang sesuai karakternya, kecuali mungkin Mawar, ya, kecuali Mawar sebagai Carmine. Itu. Dan yang gue tunggu juga karena ini bagian dari jagat sinema Bumi Langit adalah cameo seperti Sri Asih di Gundala ya. Ketemu lagi di The Talkies bersama gue Edoy dan Bayu. Ya, episode kali ini kita mau komentar soal casting para pemeran Virgo nih yang udah diumumin ya, Virgo and the Sparklings. Tapi sebelumnya kita minta bantuannya untuk subscribe dan nanti komennya juga pendapat kalian. Oke, kita lihat aja nih pengumumannya yang kemarin. Halo semuanya, aku Adisi Zara, berperan sebagai Riani dalam film Virgo and the Sparklings. Halo semuanya, aku Ashira Zamita, aku berperan sebagai Monica di film Virgo and the Sparklings. Hai semua, nama aku Satin Zaneta, dan aku akan berperan sebagai Pusi di film Virgo and the Sparklings. Hai semuanya, aku Mardeong dari film Virgo and the Sparklings, aku berperan sebagai Carmine. Halo, aku Brando Mani di film Virgo and the Sparklings, aku berperan sebagai Leo. Hai, aku Rebecca Kloper, berperan sebagai Sasmi di film Virgo and the Sparklings. Full disclosure nih, Bay. Yang baca Virgo and the Sparklings kan baru lo aja nih, gue belum. Dari pengumuman cast ini, Bay, apa komentar lo? Sebagai pembaca justru karena gue nggak suka materinya, bukan selera gue justru menaruh harapan dari casting yang udah diumumkan. Karena apa? Nggak ada satupun dari cast yang diumumkan yang sesuai karakternya, kecuali mungkin Mawar, ya, kecuali Mawar sebagai Carmine. Itu yang paling sesuai kalau menurut gue. Mulai dari Zara sebagai Riani aja udah nggak sesuai sebetulnya dengan webtoonnya. Nah, apalagi kemarin yang diumumin tuh Satin Zaneta ya, sebagai Usi. Yang kedua, Ashira Zamita ya, sebagai Monica. Dia terpilih karena mungkin sebagai orang yang bisa main drum ya. Dan kebetulan Monica tuh dalam bandnya Virgo and the Sparklings ini sebagai pemain drum. Terus ada, ini lebih nggak sesuai lagi nih, Sasmi, Rebecca Kloper. Sasmi digambarkan berkulit hitam, Rebecca Kloper kan Indo. Juga tokoh Brian Domani sebagai Leo ya. Kalau Leo ini siapa sih? Ya, Leo tuh ya kayaknya ditaruh di situ sebagai orang yang naksir Riani kalau ceritanya, si naksir si Virgo ini. Tapi kalau Leo juga kayaknya karakternya mestinya lebih kalem daripada Brian Domani. Yang kayak nerdy gitu, tapi beda nih brand. Yang gue harapkan juga secara webtoonnya itu dikit nih, fighting scene-nya tuh dikit banget. Ada fighting antara Virgo melawan Carmine di ending yang season 2 terakhir itu. Cuman segitu doang. Nah, begitu ngeliat kemarin ada live-nya Zara, itu kayaknya akan banyak fighting ya karena mereka udah latihan fighting. Ini persiapan kamu apa aja sih untuk jadi Leo dalam film Virgo ini? Latihan pakai kamera analog, itu ternyata nggak gampang. Reading sama kalian juga ya, yang fighting dikit lah. Nggak sejago kamu sih fightingnya tapi ya. Oke, jadi mudah-mudahan mungkin filmnya nih akan jadi origin story juga nih, Bay ya. Dari mana dia dapat segala macam. Tadi kalau lo bilang si Zara udah latihan koreografi fighting segala macam, itu yang megang adalah Java Stunt Team yang nge-handle Wiro Sableng. Kalau Sri Asih karena yang megang Wais mungkin lebih gritty kayak Gundala nanti fight-nya. Kalau yang si Virgo secara ini lebih ke teenagers. Terus kalau memang mau bandingin dengan fighting koreografinya Wiro Sableng berarti akan pakai wire gitu kali Bay ya. Kayak Crouching Tiger. Ya, gue sih looking forward ya untuk film ini. Nah, gue malah pengen denger dari lo nih. Lo belum tahu ceritanya, nggak familiar dengan ceritanya, tapi lo ngeliat castingnya sendiri gimana nih?
gue pribadi Virgo ini gue tetap tunggu karena 3 alasan. Pertama, seperti yang lo bilang, ini bagian dari jagat sinema Bumi Langit gitu ya. Yang pembukanya nih si Gundala berhasil dia lay out the foundation gitu ya untuk film-film berikutnya. Maksudnya tone-nya seperti itu gitu ya. Ada origin story, terus nggak takut-takut untuk sedikit melipir dari cerita aslinya gitu ya. Termasuk Virgo ini, karena si Joko Anwar ini udah bikin fondasinya yang gritty kayak gitu, justru gue jadi tertarik nih. Kalau lo bilang webtoonnya itu kayaknya lebih ke teen lead gitu ya, ke ABG. Nah ini jadi penasaran mau lihat seperti apa si konsep Virgo yang sparkling gitu ya, yang cerah ceria kayak Josie and the Pussycat, kayak Archies gitu ya. Ini masuk ke jagat sinema Bumi Langit gitu. Itu satu. Kedua, alasan gue adalah direkturnya, Odi Rahab. Beberapa karya terakhir dia gue suka gitu ya. Referensi actionnya di mana? Nah, tahun lalu dia bikin Hit and Run, action komedi yang kalau menurut gue so far sih action komedi terbaik yang pernah dibikin di Indonesia. Nah, dan gitu ya. ngelihat dari Hit and Run kayaknya cocok banget ya si Iya. bikin Jadi kalau soal komedinya, komik timingnya menurut gue jago nih Odi, sama gue lihat editornya juga kan penting banget ya kalau untuk komik timing nih editornya. Selain tentunya pemain dan skripnya ya, maksud gue ada elemen yang orang kadang suka miss gitu ya di editing. Nah, kemudian Hit and Run adegan actionnya kan lihat sendiri. Udah kayak, kalau menurut gue sih udah bisa disejajarin sama minimal film-film action Asia lain lah ya, kalau memang nggak mau kejauhan bicara Hollywood gitu. Jadi harapan gue lumayan tinggi. Dan poin ketiga adalah tentu faktor Zara si Wonder Girl gitu ya, sebagai Riani atau Virgo. Maksud gue ya udah dia memang cemerlang di 2 garis biru gitu ya. Tapi kemarin Mariposa kalau menurut gue membuktikan bahwa dia bisa ngangkat materi filmnya gitu. Artinya lo waktu episode Mariposa kan bilang ya bahwa gue nggak suka banget materi aslinya. Nggak suka sama narsumnya kan. Gitu. Dia bisa ngangkat itu menjadi nggak kayak gitu. Nah gitu. Jadi ya udahlah. Gue jadinya percaya bahwa dia bisa ngangkat karakter yang dikasih ke dia gitu, sehingga menjadi dia gitu. Ya apalagi gue melihat wah Zara nggak bisa main musik, sementara Virgo and the Sparklings adalah band gitu ceritanya. Nah itu gue ngeliat si Zara sampai belajar gitar dari nggak bisa sampai bisa. Gue excited lah, mudah-mudahan sih bisa keren gitu. Dan yang gue tunggu juga karena ini bagian dari jagat sinema Bumi Langit adalah cameo seperti Sri Asti di Gundala ya. Nah, karena untuk menghubungi itu kan, menghubungi si universe-nya sinema Bumi Langit. Kalau menurut gue dia nggak mungkin nggak akan ngasih surprise ya dengan adatnya tokoh. Kalau gue harus nebak nanti akan ada Tira atau Merpati atau mungkin Aquanus. Wah gila, itu bakal jadi mimpi basah banget tuh buat pecinta komik ya. Gitu. Kalau menurut gue mungkin nanti linknya adalah tokoh kalau kayak di MCU tuh Nick Fury. Yang di awal-awal dia selalu muncul kan untuk rekrutmen. Kan nanti ujung-ujungnya ada Patriot kan, Avengers-nya Bumi Langit. Memang ya udahlah ya, ini perlu kalau menurut gue sih gue nunggu banget gitu ya. Walaupun kayaknya masih pandemi nih, jadi belum ketahuan juga mereka kapan syutingnya. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya, kita penasaran banget nih sama Virgo and the Sparklings yang kayaknya paling cepet sih 2021 ya, karena tanggal start date-nya aja masih belum ketahuan nih, termasuk si Sri Asi juga. Silakan sekali lagi tulis komen tentang castingnya Virgo and the Sparklings, tombol klik subscribe-nya juga tolong diklik. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.